pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Belum rampung teka-teki tentang suara aneh di langit mendulang fenomena heboh terjawab, kini lagi-lagi sebuah fenomena mencengangkan mencuat, menggetarkan heboh di bulan Ramadan. Pasalnya dunia maya digegarkan kabar bahwa sederet astronot seperti Sunita William dari India hingga astronot muda Sheikh Muzaffar Shukor asal Malaysia mendengar suara azan ketika berada di luar angkasa. Sontak saja kabar ini pun mendulang heboh di dunia maya sekaligus misteri. Mungkinkah suara azan bisa terdengar sampai keluar angkasa? Butuh waktu dan bukti kuat untuk menjawabnya. Yang jelas, fenomena ini terlanjur menggulirkan reaksi bahkan pro kontra di berbagai kalangan. Mendengar berita ini ya cukup merinding sih ya. Subhanallah, artinya itulah kuasa Allah. Astronot wanita yang sampai ke bulan dan dia melihat ke bawah ternyata itu gelap sekali. Dan hanya ada katanya di Madinah. Mekah dan Madinah kan yang ini kan kalau banyak hal gitu kan. Berita terkait dengan masuk Islamnya Sunita William, itu astronot Amerika keturunan India, itu sebenarnya berita bohong. Pertama, informasi bahwa Sunita William itu ke bulan, itu tidak mungkin karena misi ke bulan itu berakhir tahun 1970-an. Sedangkan Sunita William itu baru sekitar tahun 2007. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika secara ilmiah tak ada atmosfer yang bisa merambatkan gelombang suara, mungkinkah suara azan mampu terdengar jauh sampai keluar angkasa? Tapi jika luar angkasa terutama bulan dinyatakan tak berpenghuni, dari manakah asal suara azan yang konon didengar oleh dua astronot muda tersebut? Uniknya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN justru mengulik sebuah teori yang mengejutkan. Mendengar azan itu juga tidak benar. Sumbernya dari mana? Kalau mendengar azan, betul mendengar azan, pasti sumbernya adalah dari objek yang di dekatnya. Karena di antariksa yang atmosfernya sangat tipis, itu apalagi itu azannya sebut aja dari bumi, itu tidak mungkin akan mencapai antariksa. Jadi berita itu bohong. Neil Armstrong pernah melihat radiasi. Di Ka'bah itu ada radiasi cahaya yang langsung nyentrong ke atas langit seolah-olah itu tali. Dan ini berkorelasi dengan hadis. Kalau ternyata radiasi itu sebenarnya memang tali yang menyambungkan antara Ka'bah langit dengan Ka'bah bumi. Oh, ternyata ada. Dan kalau ternyata seseorang mendengarkan suara azan di bulan, itu bisa memberikan sebuah fakta kalau ternyata memang kebesaran Allah dipuji bukan hanya di makhluk yang ada di bumi, itu juga makhluk yang ada di langit, bahkan di galaksi, semua bertasbih atas kebesaran Allah. Ya, bukti kebesaran ilahi memang seringkali mendulang misteri dan teka-teki yang belum terjawab oleh logika. Namun bukan berarti tak bisa dipecahkan. Buktinya jauh sebelum heboh fenomena misterius suara azan di luar angkasa bergema, Ka'bah di Mekah pun sempat mencuatkan geger yang mendulang takjub. Pasalnya sebuah penelitian di negeri Mesir menguak kejutan tentang kemungkinan adanya radiasi atau sinar yang memancar dari Ka'bah di Tanah Suci Mekah menembus ruang angkasa menuju dimensi lain. ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كره معلقه ومظلمه، ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كره مظلمه معلقه، من الذي علقها؟ هو يريد ان هو ارمسترونج وكان كانه يريد ان يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. البيت العتيق يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجة تأثير، ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى. يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر الاسباب لانه كما اعتقد انه يصل هذا الشعاع او يربط الكعبة المشرفة بالبيت المعمور.
Mungkinkah ada daya ajaib tak kasat mata yang menghubungkan antara Ka'bah di Mekah dengan dimensi lain? Masih menjadi teka-teki besar yang menunggu untuk dikuak. Yang jelas, Ka'bah memang sering kali menyingkap kisah demi kisah keajaiban Sang Khalik yang dahsyat mengulik dan mempertebal keimanan setiap manusia. Waktu saya dulu belajar agama Islam dan saya pelajari Al-Quran juga, memang kan di sana dijelaskan lah cukup detail bahwa Ka'bah itu adalah pusat antara bumi dan akhirat gitu kan. Jadi saya sih honestly saya percaya gitu. Terus saya umroh tahun 2009, menenangkan jiwa dan pastinya untuk kita introspeksi lah. Dan somehow saya merasa memang mengelilingi Ka'bah itu bikin apa ya, kita jadi lebih calm dan lebih down to earth aja. Tak pelak sebuah teka-teki misterius pun menjulang. Mengguratkan 1001 kisah penuh keajaiban ilahi, mungkinkah Ka'bah benar-benar memancarkan cahaya radiasi sampai keluar angkasa? Hanya menunggu waktu untuk bisa dibuktikan apakah nyata atau sekedar skenario kebohongan untuk meledakkan reaksi publik saja. هناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود. وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية. Ini adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah itu menunjukkan kebesarannya tidak hanya lewat kalamnya, lewat perkataannya di Al-Quran, tapi juga lewat proses alam. Ramadan seolah mengguratkan makna penuh hikmah dan berkah imani bagi Sony Wakwaw. Sebab di Ramadan kali ini, Sony tidak hanya belajar berpuasa untuk pertama kalinya, tapi juga belajar mengaji dan juga wisata religi. Nah, dengan segala keterbatasannya, seperti apa uniknya kunjungan Sony ke sebuah masjid berbentuk kapal di Jakarta Selatan? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.